Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi kewarisan anak li'an dan anak zina. Kami kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nadia, sebagai pemateri pertama. Yang kedua itu Hada Namansari. Yang ketiga Nada Ashifah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian anak li'an dan anak zina. Yang pertama itu pengertian anak li'an. Li'an adalah sumpah dari suaminya yang menuduh istrinya berzina. Sumpah tersebut diucapkan sebanyak 4 kali. Dan kali yang kelima, ia berkata, laknat Allah atas saya jika saya berdusta. Li'an terjadi bila tuduhan zina yang dilemparkan oleh suami dan dibantah oleh istri. Kemudian si suami tidak mendatangkan 4 orang saksi. Li'an tersebut ada 2 hal yang berkaitan dengan kewarisan. Yang pertama, putusnya antara suami istri. Yang kedua, putusnya antara suami dan anak yang dili'ankan. Tentang sifat li'an ini hampir sama dengan jumhur ulama. Mereka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat yang cukup besar. Kemudian mereka berpendapat bahwa apakah dia boleh merujuk istrinya setelah jumhur ulama sepakat bahwa perceraian menjadi keharusan karena li'an. Hujah pertama yaitu sabda Rasulullah SAW berkata, tidak ada jalan bagimu atas dirinya, dan beliau tidak memberikan pengecualian, maka keharaman tersebut mutlak. Hujah kelompok yang kedua yaitu bahwa jika suami mendustakan dirinya, maka berarti dia membatalkan hukum li'an, sebagaimana anak tersebut kembali kepadanya dan istrinya juga kembali kepadanya. Yang kedua yaitu pengertian anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir sebelum adanya pernikahan yang sah. Meskipun anak zina ini hukumnya sama dengan anak li'an, tetapi mereka mempunyai perbedaan. Yang dimana perbedaannya tersebut yaitu bahwa anak zina jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan anak li'an ini lahir dari perempuan yang bersuami tetapi tidak diakui oleh suaminya, ayahnya. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sumber hukum kewarisan anak li'an dan hasil zina, yaitu sumber hukum anak li'an dan anak hasil zina adalah ayat-ayat faraid atau warisan, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 serta hadis Nabi SAW. Yang pertama yaitu surah An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki semua sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian jika dia atau anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh harta atau setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak bagi bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak,
jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah mengetahui dan maha bijaksana. Yang selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah terpenuhi wasiat yang kamu buat, sesudah dan dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau seibu saja, atau seseorang saudara perempuan atau seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu ini lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarnya hutangnya dengan tidak memberi mudarat. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun. Kemudian selanjutnya yaitu tentang dari ayat tersebut secara zahir dapat diketahui bahwa jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggali ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki atau seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam sepertiga itu. Begitu juga dengan anak zina. Jika ia tidak mempunyai anak, namun mempunyai saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, maka ia mendapatkan 1/6. Kemudian jika anak hasil zina itu mempunyai saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan bagian 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan. Kemudian dalam hadis, yang artinya dalam hadis suami istri yang bermuamanah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id itu berkata bahwa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Menurut sunnah atau cara yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya, dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengkhususkan keumuman dalil-dalil sebelumnya, sehingga meskipun seorang yang meninggal dunia itu mempunyai bapak, namun jika ia adalah seorang anak li'an atau anak hasil zina, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan hanya ibunya saja. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis-hadis di atas merupakan sumber dari dasar hukum untuk membagikan harta warisan kepada anak li'an dan anak hasil zina, serta pembagian harta warisannya. Hadis itu menunjukkan bahwa anak li'an dan anak hasil zina, keluarga dari pihak ibunya, anak li'an dan anak hasil zina tidak dapat waris dan tidak mewarisi dengan laki-laki yang menyebabkan dia lahir, baik anak hasil zina tersebut lahir dari perempuan yang merdeka maupun dari seorang budak. Selanjutnya yaitu materi tentang kedudukan dan hubungan nasab anak li'an dan anak zina.
Kata nasab diambil dari kata nasaba, yansibu nasbaan. Menurut Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi, nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat. Jika melakukannya dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam ayat tahrim. Maksudnya, tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah jika tidak berakibat adanya kewajiban iddah, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena menikah, melainkan karena kasus married by accident, maka untuk menikah tidak perlu untuk menunggu lahir anaknya. Dalam hal tersebut, masa kehamilan para fuqaha dari mazhab manapun, bahkan dari golongan Syiah, telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah 6 bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dan surah Al-Luqman ayat 14. Dari gabungan dua ayat ini, minimal ibu mengandung anaknya adalah 6 bulan. As-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa apabila seseorang perempuan menikah dan 6 bulan sesudah pernikahan melahirkan anak, maka anak itu anak yang sah. Mengutip Malik, diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan didatangi oleh seorang perempuan yang telah melahirkan anak setelah 6 bulan dari pernikahannya. Utsman bin Affan kemudian memerintahkan agar perempuan tersebut dirajam. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib menolak adanya hukuman rajam itu terhadap perempuan tersebut dengan argumentasi bahwa anak itu masih berada dalam pernikahan yang sah dan kehamilan bisa terjadi hanya dalam waktu 6 bulan. Ali bin Abi Thalib berargumen dengan dalil ayat Al-Quran di surah Al-Ahqaf ayat 15, Luqman ayat 14, dan Al-Baqarah ayat 233 tentang masa kehamilan dan persusuan sebanyak 30 bulan dan tentang masa persusuan yang sempurna sebanyak 2 tahun atau dalam 24 bulan, sehingga kehamilan terhitung 6 bulan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana atau jarimah yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasannya suami istri melakukan li'an di hadapan hakim karena suaminya menuduh bahwa anak yang dikandung istrinya adalah hasil perzinaan, sedangkan istrinya tidak mengaku. Lalu keduanya dipisahkan oleh hakim. Maka anak dikandung wanita itu dinasabkan kepada ibunya dan terputus nasabnya dari jalur ayahnya. Semua ulama sepakat, ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki atau ayah biologisnya. Dalam arti itu, tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu putusan MK dan Fatwa MUI. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan pelaku terhadapnya menimbangkan yang pertama bahwa dalam Islam anak zina terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan sekalipun ia terlahir sebagai anak zina. Yang kedua bahwa dalam realitas masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan diskriminasi karena dalam akte kelahirannya hanya dinisbatkan kepada ibu.
Yang ketiga, bahwa terhadap masalah tersebut Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab. Menetapkan keputusan MK nomor 45 PU 8 2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Yang keempat, bahwa terhadap putusan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam. Yang kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan pelaku terhadapnya guna dijadikan pedoman. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hukum. 1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebab kelahirannya. Yang kedua, anak zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang tuanya melibatkan kelahirannya. Yang keempat, pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah. Yang kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk yang pertama, mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Yang kedua, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman bagaimana maksud nomor 5, tujuan memperlindungi anak bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Nah, kesimpulan dari makalah ini, li'an ialah sumpah dari seseorang suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi dan penguat dakwaannya. Sumpah tersebut diucapkan sebagai 4 kali dan pada kali yang kelima ditambah dengan ucapan laknat Allah atas saya atau kalau saya berdusta. Anak zina adalah anak yang terlahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dalam nikah yang sah. Sumber hukum anak li'an dan anak hasil zina adalah ayat-ayat faraid warisan, yaitu surah An-Nisa ayat 11 dan 12 serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis riwayat Tirmizi. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasannya mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana atau jarimah yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwasannya suami istri yang melakukan li'an di hadapan hakim karena suaminya menuduh bahwa anak yang dikandung istrinya adalah anak hasil perzinahan, sedangkan istrinya tidak mengaku, lalu keduanya berpisah oleh hakim, maka anak yang dikandung wanita itu dinasabkan kepada ibunya, terputus nasabnya dari jalur ayah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.